Hari ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam pembuatan business plan, yaitu tentang aspek operasional. Bila kita bicara tentang aspek operasional, maka kita bicara tentang bagaimana sistem produksi atau operasi yang terdapat dalam suatu bisnis. Pengertian dari sistem produksi atau operasi yaitu produksi merupakan proses pengubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output, atau bisa juga dikatakan sebagai proses penciptaan nilai yang menghasilkan barang atau goods. Untuk istilah operasi digunakan apabila keluaran yang dihasilkan itu berupa jasa atau services. Terdapat 4 sistem produksi atau operasi, yaitu yang pertama, desain barang atau jasa, kedua, desain kapasitas produksi, ketiga, desain proses produksi atau operasi dan desain layout, yang keempat, penetapan lokasi fasilitas. Kita bisa melihat di sini suatu transformasi dari sistem produksi atau operasi, bagaimana kita mengubah input menjadi sesuatu yang bernilai atau yang memberikan nilai tambah sehingga bisa dijual. Terdapat beberapa klasifikasi sistem produksi atau operasi. 1. Klasifikasi berdasarkan output, yaitu sistem produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Kedua, berdasarkan klasifikasi proses pengubahan masukan menjadi keluaran. Contohnya, mass production, yaitu kegiatan menghasilkan satuan unit standar dalam waktu yang relatif singkat dalam jumlah yang banyak. Contohnya, pabrik baju. Kemudian, contoh berikutnya adalah industri proses, yaitu kegiatan yang menghasilkan unit yang sifatnya homogen, misalnya pabrik pengolahan minyak, tepung, maupun kertas. Project, yaitu kegiatan yang dilakukan relatif lama dalam periode tertentu, ada titik awal dan ada titik akhir dari seluruh kegiatan dalam jumlah yang relatif kecil, misalnya pembuatan jembatan, pembuatan jalan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah job shop, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa berdasarkan pesanan dan pada umumnya dalam jumlah yang relatif kecil, misalnya pesanan membuat 500 kursi kuliah untuk Universitas Kristen Maranatha. Ketiga, klasifikasi sistem produksi atau operasi berdasarkan klasifikasi input. Masukan atau input yang diperlukan di sini dalam proses produksi atau operasi, pertama bisa manusia, baik kemampuan fisik maupun non-fisik seperti pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah fisik yang dapat dibedakan atas bahan baku, mesin maupun peralatan. Yang ketiga, aliran dana atau uang. Yang keempat, dalam bentuk informasi. Keberhasilan sistem produksi atau operasi secara eksplisit dinyatakan oleh Stonebaker yang mendefinisikan manajemen operasi sebagai manajemen yang efektif dari proses transformasi nilai tambah untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien dan mencapai ukuran kinerja tertentu terhadap produk atau jasa, teknologi maupun tujuan pasar. Dilihat dari definisi ini, terdapat 2 keberhasilan sistem produksi, yaitu adalah efektif, ini merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan, kemudian adalah efisien, yaitu ukuran keberhasilan dalam penggunaan sumber daya. Dari gabungan keduanya ini, efisien dan efektif, diperoleh hasil yang produktif. Dalam sistem produksi dikenal desain barang atau jasa, di mana barang menunjukkan sesuatu yang berwujud dan bisa dijual kembali, barang bisa disimpan, produksi biasanya terpisah dari konsumsi. Kemudian terdapat beberapa aspek mutu yang bisa diukur. Penjualan pada umumnya berbeda dari produksi, adanya interaksi pelanggan yang rendah, kemudian barang ini bisa dipindahkan atau diangkat,
dan mudah untuk melakukan otomasi. Sedangkan untuk jasa adalah yang terjadi sebaliknya. Jasa tidak berwujud, sulit untuk dijual kembali, umumnya tidak bisa disimpan. Produksi dan konsumsi bisa terjadi bersamaan. Banyak aspek mutu sulit diukur. Penjualan menjadi bagian dari produksi. Interaksi pelanggan sangat tinggi, penyedia jasa atau bukan jasa itu bisa diangkat atau dipindahkan. Kemudian sulit untuk melakukan otomasi. Berikut dicontohkan desain barang yaitu Apple iPhone 11 Pro Max dengan keunggulan-keunggulannya. Silahkan teman-teman lihat keunggulan-keunggulan dari Apple iPhone 11 Pro Max. Dari spesifikasi ini, kita bisa melihat mutu yang bisa diukur dari barang Apple iPhone 11 Pro Max. Dari contoh ini, teman-teman bisa mengelompokkan mana yang bisa dikatakan sebagai barang, mana yang bisa dikatakan sebagai jasa. Bila tadi kita sudah membahas tentang desain barang atau jasa, sekarang kita bahas desain kapasitas produksi. Yang dimaksud dengan kapasitas yaitu suatu kuantitas atau jumlah output dalam periode tertentu dan merupakan output yang tertinggi yang mungkin dicapai pada satu periode tersebut. Dari grafik ini, kita bisa melihat penentuan kapasitas produksi yang tertinggi yang terdapat dalam satu periode tertentu. Untuk menentukan kapasitas tertinggi, kita bisa menggunakan rumus break-even point, di mana total revenue sama dengan total cost, atau price dikali quantity sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, atau profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Berikut dua contoh soal tentang bagaimana menentukan kapasitas produksi. Silakan teman-teman coba untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah desain proses produksi. Dicontohkan di sini adalah proses produksi pembuatan telur asin. Telur itik tawar diseleksi, kemudian sambil membuat adonan untuk pembungkus telur asin. Setelah telur asin dibungkus, diperam untuk beberapa waktu, kemudian dicuci. Setelah dicuci bersih, dilakukan perebusan, kemudian diangkat dan ditiriskan. Akhirnya diberi cap dan pengemasan, kemudian telur asin siap untuk dijual. Terdapat pembedaan proses produksi. Yang pertama, berdasarkan aliran prosesnya, yaitu mulai dari input, kemudian proses yang pertama, selanjutnya ada proses yang kedua, dan akhirnya menjadi output. Berdasar tipe ordernya, yang pertama, rencana produksi atau order terlebih dahulu, kemudian dibuat schedule produksi. Setelah itu baru dilakukan produksi, dan yang terakhir stok atau penyerahan barang. Selanjutnya adalah desain layout. Dicontohkan di sini adalah desain layout sesuai proses produksi yang dibutuhkan berdasarkan bisnis yang dijalankan. Dalam membuat desain layout ada beberapa prosedur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menganalisa produk yang akan diproduksi. Yang kedua, tentukan proses yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Yang ketiga, menyiapkan chart perencanaan layoutnya. Yang keempat, menentukan stasiun kerja. Yang kelima, menganalisa kebutuhan area penyimpanan. Keenam, menetapkan lebar ruang minimumnya. Ketujuh, menetapkan kebutuhan tempat kantor. Kedelapan, mempertimbangkan fasilitas pelayanan dan personal. Yang kesembilan, survey plan services. Kemudian yang ke-10,
mengimprove untuk masa depan yang lebih baik. Desain pemilihan lokasi. Lokasi perusahaan merupakan satu tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan fisik. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi perusahaan. Yang pertama, bahan baku. Berkaitan dengan ukuran, volume, dan daya tahannya. Lokasi usaha dekat dengan sumber bahan baku agar lebih mudah mendapatkannya. Pasar. Dalam mendirikan usaha akan lebih menguntungkan bila dekat dengan pasar atau target pembelinya. Transportasi. Berkaitan dengan biaya transportasi yang digunakan. Lingkungan. Faktor lingkungan berkaitan dengan tenaga kerja yang murah dan mudah, jumlah dan tingkat sosial penduduk, adat istiadat, serta harga tanah. Faktor lain meliputi fasilitas listrik, telepon, jalan, peraturan pemerintah, iklim, dan sebagainya. Berikut contoh pemilihan penentuan dari 3 lokasi. Silahkan teman-teman baca baik-baik untuk faktor yang dinilai, kemudian juga bobot dari faktor-faktor tersebut. Skor penilaian untuk keempat faktor tersebut adalah 1 jelek, 2 sedang, 3 baik, dan 4 sangat baik. Skor setiap faktor untuk masing-masing lokasi hasilnya sebagai berikut. Silakan teman-teman pilih lokasi mana yang menurut teman-teman terbaik.